Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan melanjutkan belajar TOEFL structure ya. Sudah sampai skill 46. Use basic adjectives and add verbs correctly. Oke. Kita baca dulu di sini. Sometimes in written expression questions on the TOEFL test, adjectives are used in place of adverbs ya, or adverbs are used in place of adjectives. Adjective and adverbs has very different uses. Adjectives have only one job ya, they describe nouns or pronouns. Oke, ya, intinya adalah adjektif ini punya satu fungsi ya dalam sebuah kalimat, yaitu menerangkan noun atau pronoun ya, menerangkan noun atau pronoun ya. Ini penting sekali. Kemudian ketika adverb itu do three different things ya. Kalau adverb itu bisa untuk menerangkan tiga hal, yaitu verb, adjective, or other adverbs. Jadi kalau adjective cuma bisa menerangkan noun ya, sedangkan adverb, kata keterangan, itu bisa menerangkan verbs, adjective, or adverbs lainnya. Kalau dalam bahasa Pare dulu itu modifier ya, menjadi modifier, memodifieri. Contoh di sini ya, she is a beautiful woman. Beautiful ini adjective, itu mendeskripsikan non woman ini ya. Jadi menerangkan non, menerangkan woman. Woman yang apa? Woman yang cantik, wanita yang cantik. Kemudian di bawahnya juga sama ya, di sini she is a beautiful ya, she is beautiful ya. Jadi cantik ini menerangkan she, pronoun ya. Kalau woman, noun ini. Jadi adjective ya, seperti contoh di sini beautiful, itu cuma menerangkan noun atau pronoun ya, menerangkan woman atau she. Ini penting sekali untuk saya sampaikan ya. Kemudian bedanya dengan adverb adalah kalau adverb itu bisa menerangkan verb, adjective ya, jadi bisa menerangkan adjective dan menerangkan adverb yang lainnya. Contoh, she sings beautifully ya, she sings beautifully. Jadi dia bernyanyi dengan indah. Oke, dengan indah. Jadi kalau adjective beautiful, cantik ya, dengan cantik ya adverbnya ya. Jadi salah satu perbedaannya adalah bedanya ada li-nya ini ya, beautifully. Oke. She is beautifully dressed woman ya, she is beautifully dressed woman. Jadi beautifully di sini adverb ini bisa menerangkan ini ya, adjective dressed. Jadi yang pertama menerangkan verb sing, kedua menerangkan adjective. Yang ketiga ini she is truly beautifully dressed woman ya. She is truly adverb ya, menerangkan adverb beautifully. Jadi pertama menerangkan verb, kemudian menerangkan adjective, ketiga menerangkan other adverbs. Jadi bisa menerangkan tiga hal. Oke. Ini ya, the following example are the correct sentence as they might appear on the full test. Ini ya, they were seated at large table ya. Harusnya karena menerangkan table noun, di sini butuhnya bukan adverb ya, tapi butuhnya adalah adjective, karena untuk menerangkan noun itu adalah tugasnya adjective. At large table. Jadi bukan largely tapi large table. Oke. Kemudian di sini the child talk quick. Nah, di sini yang diterangkan adalah talk. Talk itu verb, yang bisa menerangkan verb tadi adalah bukan adjective ya, tapi adverb ya. Makanya talk quickly yang benar ya. Talk quickly to her mother ya. The child talk quickly to her mother. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Kalau adjective ya menerangkan noun, kalau adverb menerangkan verb, adjective, dan other adverbs tadi ya. Nah, di sini we read an extreme long story ya, padahal yang benar apa? Yang benar adalah adverb extremely is needed to describe adjective long ya. Ini seperti contoh di atasnya tadi. Jadi untuk menerangkan adjective long ini bukan adjective ya, bukan tugasnya adjective, tapi tugasnya adverb ya, kata keterangan. Jadi kalau adjektifnya extreme, maka adverbnya adalah extremely ya, ditambah l. Jadi we read an extremely long story ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di kotak ini tambah jelas lagi. Kalau adjective itu describe nouns or pronouns ya. Kalau adverb itu describe verbs, adjectives, or other adverbs. Jadi memang harus jeli ya ketika nanti mengerjakan soal di TOEFL test. Oke.
Sekarang kita lanjut ke exercise-nya, exercise 46. Nah, nomor 1 udah ada tulisan incorrect di sini. Coba kita lihat kenapa incorrect ya. The mother was pleasant surprised when her daughter came to visit ya, came to visit. Oke, jadi di sini surprise itu adjektif menerangkan non mother ya. Surprise, kemudian pleasant ini ya benar atau salah karena menerangkan adjektif. Kalau secara teori tadi menerangkan adjektif adalah tugasnya dari adverb ya. Sini harusnya bukan adjektif tapi adverb ya. Tugasnya adverb, maaf ini adverb bukan adjektif ya, adv ya. Jadi benarnya apa? Pleasant itu adjektif, yang benar adalah adverb. Adverbnya pleasant adalah pleasantly ya, tambah ly saja sini. Jadinya the mother was pleasantly surprised when her daughter came to visit. Oke. Jadi pleasantly ya. Karena menerangkan adjektif surprised ya. Di pleasantly. Oke. Ini incorrect. Jadi alasannya seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya, the sales people frequently visit ya. Visit the East Coast for trade shows. Jadi yang diterangkan adalah verb visit ini ya, verb visit yang bisa menerangkan verb tadi adjektif atau adverb, kan adverb ya. Kalau adjektif cuma menerangkan atau modifier noun or pronoun ya. Kalau menerangkan verb harus adverb. Nah, ini sudah benar, adverb frequently. Jadi nomor 2 sudah correct ya. Sekarang nomor 3, he was driving an expensively sport car. Nah, jadi kira-kira kan yang ini yang diperhatikan di skill 46 itu kan ini ya. Ini menerangkan car ya, sport car ya, sport car. Jadi kalau menerangkan car ya, jadi sport car itu bisa dimaknai satu kata ini ya. Maksudnya expensive itu kan menerangkan car-nya ya, menerangkan sport car-nya. Jadi menerangkan noun itu tetap tugasnya dari adjektif ya, bukan adverb ya. Jadi ini harusnya bukan expensively sport car tapi expensive sport car ya. Ini harusnya adalah adjektif bukan adverb ya. Ini harusnya adjektif. Jadi sini incorrect ya. Harusnya he was driving an expensive sport car. Jadi kalau expensively sport car itu nggak nyambung karena misalkan diartikan bahasa Indonesia itu dia kemarin atau tadi itu sedang mengendarai mobil sport dengan mahal, kan salah ya. Harusnya adjektif, misalkan dia tadi itu sedang mengendarai mobil sport ya, mobil sport yang mahal, bukan dengan mahal. Karena kalau adjektif artinya yang mahal, kalau adverb dengan mahal, mengendarai dengan mahal apa? Mengendarai mobil sport yang mahal, itu kan harusnya kan yang mahal, makanya butuhnya adjektif. Maka harusnya expensive, nya dicoret ya. He was driving an expensive sport car. Jadi penjelasannya di nomor 3 seperti itu ya. Nomor 4 ya. There is a special program on television this evening. Jadi kita langsung menandai ya special ya di sini sebagai adjektif, menerangkan apa? Menerangkan program ini. Programnya noun. Ini menerangkan noun jadi harus adjektif, dan adjektifnya special ya udah benar special ya. Udah benar special program. Jadi seperti itu. Ini kayak lagi belajar di frase ya, dulu di skill berapa itu ada noun phrase, ada apa. Oke, jadi ini sudah correct ya. Sekarang nomor 5, she was chosen for the leading part because she sings so well ya. She sings so well. Jadi di sini so well ya, adverb ya, so juga adverb, well juga adverb ya. Menerangkan apa adverb well ini? Menerangkan verb sings ya. Jadi dia itu menyanyi dengan bagus itu ya, dengan sangat bagus. So well itu dengan sangat baik gitu ya. Jadi butuhnya memang adverb well ini, so well ini adverb ya. Adverb ini adverb. Sudah benar berarti ya, she sings so well. Jadi menerangkan verb sings ya. Kalau di sebelum-sebelumnya she was chosen for the leading part ya, itu nggak ada adjektif, nggak ada adverb ya.
Jadi karena ini skill tentang adjective adverb ya, kita langsung fokus yang ada di bahasanya ya. Kemudian nomor 6 selanjutnya, the car wasn't complete ready ya, complete ready at 3 ya, at 3. Ini kira-kira complete-nya sudah benar atau belum ya? Complete atau completely pasnya ya. The car wasn't completely ya, lebih tepatnya completely ya, completely ready at 3 ya. Completely itu berarti adalah adjective ya, adjective karena menerangkan ready ini sebagai kata sifat ya. Jadi tugasnya yang menerangkan kata sifat adalah tugasnya adverb ya tadi ya, karena adverb bisa menerangkan 3 hal, yaitu verb, adjective, dan adverb itu sendiri ya. Misalkan di sini ready adalah adjective, maka yang menerangkan adjective adalah tugasnya adverb. Itu kan rumusnya kayak gitu tadi ya. Adverbnya complete itu bukan completely, tapi adalah adverbnya complete itu completely maksud saya, bukan complete. Kalau complete masih adjective. Aslinya yang benar menjadi the car was completely ready at 3 ya. Jadi memang harus completely di sini. Ini incorrect ya. Nomor 7, it was difficult to believe that what we read in the newspaper was a truly story. Nah, it was difficult ya. It was difficult to believe. Nah, ini difficult menerangkan was ya. Tapi ini udah benar. What we read in the newspaper was a truly story. Nah, ini story ini noun ya. Yang menerangkan noun itu tugasnya adjective atau adverb ya. Yang menerangkan noun itu kan tugasnya adjective. Maka sebelum noun itu adalah harusnya adjective. Adjektifnya truly itu truly atau true ya. Kalau truly ini kan adverb ya, makanya salah harusnya adalah true ya. Was a true story, itu adalah cerita yang nyata, kisah nyata ya. Oke, jadi sini incorrect ya, harusnya true story bukan truly story. Jadi di written question memang harus jeli ya. Oke. Nomor 8, points will be subtracted, jadi poin akan dikurangi for each incorrect answered question. Oke, question itu kita preteli itu noun ya, question itu noun. Yang menerangkan noun berarti adalah tugasnya adjective. Sini answered itu yang terjawab ya, yang dijawab. Oke, berarti yang dijawab berarti adjective ya, pertanyaan yang terjawab. Nah, untuk menerangkan adjective answered maka we need apa ya, adverb ya, kita butuh adverb. Jadi menerangkan noun itu tugasnya adjective, menerangkan adjective tugasnya adverb ya, tugasnya adverb. Jadi poin akan dikurangi untuk setiap pertanyaan yang dijawab dengan tidak benar atau dengan salah ya, dengan salah, incorrect ya. Maka bentuk adverbnya dari incorrect itu bukan incorrect tapi tambah ly ini, incorrectly. Jadi kalau incorrect kan masih adjective ya. Jadi yang benar adalah points will be subtracted for each incorrectly answered question. Oke, jadi di sini incorrect ya. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, the production manager quietly requested a completely report of the terribly incident ya. Ini ada quietly requested ya. Requested ini kan verb ya, request ya, ini verb 2 jadi requested, bukan past participle ini ya, bukan verb 3 ya. Jadi ini verb 2 requested, maka yang menerangkan verb ya, ini saya detailkan ini verb 2 ya, karena ini lampau ya, past tense ya. Ini past tense verb 2, kemudian yang memodifieri atau yang menjelaskan sebuah verb adalah tugasnya adverb ya, makanya quietly itu sudah benar ya, quietly itu sudah benar. Kemudian a complete report. Nah, a complete report ini teman-teman yang udah belajar frase masih udah ada apa ya, feeling atau apa ya. Report itu kan noun, yang menerangkan noun itu adalah adjective ya. Adjectivenya completely itu complete, jadi bukan completely tapi requested a complete report ya. Kemudian incident ini juga noun ya, menerangkan noun itu tugasnya dari adjective. Adjectivenya terribly itu bukan terribly, terribly itu adverb ya, harusnya adalah terrible, terrible ini i-nya ganti e ya.
The production manager quietly requested a complete report of the terrible incident. Jadi ini jelas masih incorrect ya. Benarnya tadi ya, the production manager quietly requested a complete report of the terrible incident. Oke, nomor 10, nomor terakhir. The children finished their homework quickly so that they could watch television. Oke. So that they could watch television, udah nggak ada masalah. Di sini quickly ya, quickly itu menerangkan apa ya? Menerangkan verb finish ya. Finish itu kan verb 2 ya, past tense ya. The children finished their homework quickly. Jadi menerangkan verb ya, itu tugasnya dari adverb ya. Adverbnya quickly ya sudah benar ya. Adjektifnya quick, tapi di sini kita butuhnya adalah adverb karena untuk menjelaskan finish. Jadi the children finished quickly ya. Terus ketambahan apa yang diselesaikan, objek dari finish adalah their homework. Jadi ini objeknya dari verb finish. Kemudian adverb ini menerangkan verb finish. Jadi the children finished their homework quickly so that they could watch television. Oke, jadi sini sudah correct ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu di skill 46, exercise 46. Semoga bisa dipahami teman-teman lebih jeli lagi dan bisa meningkatkan skor TOEFL saat TOEFL test nanti. Thank you very much for watching this video. Dari Pak Guru sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.